Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah, akramakumullah. Al-Hafidz Ibnu Hibban rahimahullahu taala di dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala mengatakan zikrul hassi ala mujanabatil hirsi lil aqil, bab yang terkait dengan penyebutan anjuran untuk senantiasa menjauhi sikap tamak dan rakus bagi orang yang berakal. Kemudian beliau mengatakan Rakkaballahu jalla wa azza fil bashari al-hirsa wal ragbata fid dunya al-faniyah li'alla takhrub. Allah azza wa jalla memberikan sifat tamak dan rasa keinginan yang besar pada diri manusia terhadap dunia yang fana, tujuannya agar jangan sampai binasa. Kalimat yang dikemukakan oleh Abu Hatim Ibnu Hibban ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap manusia memiliki rasa keinginan yang kuat dan setiap manusia memiliki ketamakan yang berbeda-beda terhadap dunia. Tujuannya agar supaya mereka tidak binasa. Idhiya darul bawar, sebab sesungguhnya dunia adalah negeri yang sementara. Wa muksibul atqiya, dunia adalah tempat usahanya orang-orang yang bertakwa. Wa mawdi'u zadil mu'minin, dunia adalah letak orang-orang yang beriman mengumpulkan bekal hidupnya. Walau ta'arran nasu 'anil hirsi fiha batulat wa kharubat, andai saja manusia tidak memiliki rasa keinginan yang kuat dan ketamakan, tentulah mereka akan binasa di dunia. Falam yajid al-mar'u ma yasta'inu bihi ala adai faraidillah. Seseorang kalau tidak memiliki rasa keinginan yang kuat
maka ia tidak akan mendapatkan apa yang dapat menolongnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Wal ifratu fil hirsi madmum. Namun seseorang terlalu berlebihan dalam hal al-hirs, dalam hal keinginan-keinginan, mazmumun, hal tersebut adalah merupakan perkara yang tercela. Jadi kalau setiap kita memiliki rasa keinginan dan ketamakan terhadap sesuatu, itu wajar. Tetapi yang tidak jadi wajar itu kalau yang demikian terlalu berlebihan. Karena kecintaan terhadap sesuatu, keinginan terhadap sesuatu, ketamakan terhadap sesuatu dapat membuat buta dan dapat membuat tuli. Sebutkan dalam ungkapan orang-orang Arab, bukan hadis, hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Kecintaanmu terhadap sesuatu itu dapat membutakan dan dapat membuat tuli. Tapi kalau manusia hidup tanpa ada kecintaan dan tanpa ada keinginan, niscaya ia akan binasa. Itu persoalannya. Jadi, yang perlu untuk diperhatikan itu adalah bagaimana setiap kita meletakkan rasa keinginan dan rasa kecintaan serta ketamakan itu tepat pada tempatnya. Kalau yang dikejar itu selalu dunia dan dunia, maka ini tidak akan pernah ada hentinya. Ya. Dan hal itu telah diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa manusia itu kalau punya satu lembah emas, niscaya dia berangan-angan untuk mempunyai 2 lembah emas. Dan tidak akan pernah ada yang bisa menghentikan keinginan manusia kecuali kalau mulutnya penuh dengan tanah. Mulut penuh dengan tanah itu adalah al-maut, kematian. Kalau seseorang ditimpa dengan kematian, tentu hilang rasa cintanya, hilang rasa keinginannya, serta hilang pula rasa tamaknya. Karena itu ketamakan terhadap sesuatu yang berlebihan, keinginan terhadap sesuatu yang berlebihan adalah madmum. Bahkan kecintaan terhadap sesuatu yang berlebihan juga madmum. Manusia itu hidup di dunia harus seimbang. Ya. Tidak boleh berat sebelah, tapi harus seimbang. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair yang diungkapkan oleh Muhammad bin Abdullah Az-Zanji Al-Baghdadi, warda' minal 'aish fid dunya bi aisarihi wala tarumanna ma in rumtahu su'uba. Terimalah kehidupan dunia yang mudah. Janganlah engkau membidik sesuatu yang jika engkau membidiknya, engkau akan kesulitan, engkau akan kepayahan. Innal ghaniya huwa ar-radhi bi 'aishatihi. Sesungguhnya orang yang kaya itu adalah orang yang ridho dengan kehidupannya. Ya. Ini orang yang gina, orang yang ghani, ialah orang yang ridho dengan kehidupannya. Orang yang menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang tahu tentang kadar kemampuan diri. Setiap orang yang sadar bahwa hidup dunia itu bukanlah sesuatu yang sulit, maka dia akan senantiasa memperhatikan hal-hal yang mudahnya. Ya. Dan ia tidak akan pernah berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang mustahil. Tidak akan pernah mengusahakan sesuatu yang dia tidak mampu. Dan tidak akan pernah mengangan-angankan sesuatu yang Allah tidak beri. Karena itu, maka pikirannya simpel. Ya, kehidupannya ringan. Tidak pernah ada beban. Ya. Karena dia tahu bahwa semuanya ya telah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun dirinya ada keinginan, walaupun dirinya ada kecintaan, wajar. Manusia cinta, senang ketika melihat dunia, ya. Senang ketika melihat sesuatu yang menggembirakan, wajar. Tetapi hal yang demikian ini tidak boleh sampai terlalu berlebihan sehingga melupakan tujuan utamanya, yaitu akhirat. Dikatakan pula dalam sebuah syair di sini,
qad syaba ra'si wa ra'sul hirsi lam yashib. Kepalaku sudah beruban, adapun kepala orang yang tamak belum beruban. Innal harisa 'ala dunya lafi ta'ab. Sesungguhnya orang yang tamak terhadap dunia sungguh ia dalam kepayahan. Qad syaba ra'si. Kepalaku telah beruban. Sedangkan kepala orang yang tamak belum beruban. Sesungguhnya orang yang tamak terhadap dunia, dia berada dalam kepayahan. Karena tidak akan pernah dapat mencapai apa yang diinginkannya. Dunia itu seperti fata morgana. Ya. Dan jika seseorang telah berhasil mengejar sesuatu dari urusan dunia, maka dia akan terus berangan-angan. Akan terus didatangi dengan keinginan-keinginan lain. Karena itu tidak akan pernah beruban. Tidak akan pernah merasa dirinya sudah hidup sekian lamanya. Tapi kalau orang yang menerima apa adanya, menerima keputusan Allah tabaraka wa taala, ridha terhadap kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa taala, ia akan sadar. Ia akan sadar, ya, bahwa sampai disitulah apa yang telah Allah tabaraka wa taala tetapkan. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana setiap di antara kita menumbuhkan perasaan at-thiqatu billah, ya, percaya terhadap Allah, yakin terhadap Allah. Itu yang paling penting. Kemudian Ibn Hibban rahimahullah ta'ala menyebutkan bab lainnya, yaitu zikru jazri anit tahasudi wal baghdha. Bab yang terkait dengan peringatan dari sikap hasad dan benci. Beliau mengutip sebuah hadis yang masyhur dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling menghasad. Janganlah kalian saling membelakangi. Dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadis yang mulia ini kalau kita perhatikan, sungguh menggambarkan bahwa menjadi hamba Allah yang bersaudara itu bukan sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Karena itu Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan kunu ibadallah, jadilah kalian ibadallah, hamba Allah, ikhwana yang bersaudara. Tapi beliau sebutkan dulu, la tabaghadu, jangan kalian saling membenci. La tahasadu, jangan kalian saling menghasad. La tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Baru kemudian setelah itu beliau katakan, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ya. Tidak setiap persaudaraan itu membuahkan rahmat dan barokah dari Allah. Karena itu, maka perlu untuk diperhatikan hal-hal apa saja yang dapat menghancurkan ikatan persaudaraan. Kemudian Ibn Hibban mengatakan, al-wajibu 'alal aqili mujanabatul hasad 'alal ahwali kulliha. Yang wajib bagi setiap orang yang berakal adalah menjauhi perasaan hasad dalam segala macam persoalan. Berarti hasad itu memang banyak bentuknya. Ya, hasad itu banyak tingkatannya. Bukan hanya satu tingkatan saja, tetapi banyak sekali tingkatannya. Makanya beliau katakan, fa inna ahwana khisalil hasad huwa tarkur ridha bil qada. Hasad yang paling ringan yang ada dalam diri manusia adalah tidak ridha terhadap ketetapan Allah. Tidak ridha terhadap ketetapan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala
ketika mentakdirkan sesuatu terhadap manusia tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tidak sama. Ada yang diberi kehidupannya serba kecukupan, kemudian juga ada yang diuji. Ada yang kehidupannya selalu bertemu dengan kesenangan, ada yang kehidupannya selalu bersinggungan dengan kesusahan, ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ketetapan Allah terhadap diri manusia itu tidak sama, tapi berbeda-beda. Nah, inilah yang sesungguhnya dapat menimbulkan penyakit hasad dalam diri manusia. Tak seorang pun yang mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, melainkan di sana pasti ada yang hasad. Ya, itu nggak bisa tidak. Dan tidak bisa dihilangkan. Pasti itu sudah sunnatullah. Sudah keputusan Allah begitu. Dan hasad yang paling ringan adalah seseorang tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Sementara ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kalau ketetapan Allah itu pasti terjadi, maka mau tidak mau di sana akan ada hasad. Ya. Dan Allah bukan tidak mampu untuk menyamaratakan semua ketetapannya terhadap manusia. Allah membeda-bedakan dalam rangka hikmah yang diinginkannya. Allah akan tahu siapa orang-orang yang betul mukmin, muwahhid, mukhlis, dan siapa yang tidak. Wal hasid, orang yang hasad, la tahda ruhahu wa la yastarih badanahu illa 'inda ru'yati zawali ni'mah an akhihi. Orang yang hasad itu tidak akan pernah tenang ruhnya. Ruhnya akan selalu goncang. Wa la yastarih badanahu. Badannya tidak akan pernah bisa untuk istirahat. Illa 'inda ru'yati zawali ni'mah an akhihi, kecuali ketika melihat kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Ya. Setiap orang itu pasti menginginkan semua yang ada di sekitarnya itu sama seperti dia. Ya kan? Kalau dia dalam keadaan susah hidupnya, maka semua yang ada di sekitarnya itu ingin susah hidupnya. Kalau dia diberi kelebihan, misalnya kekayaan, ya, ini kebalikannya. Biasanya semua orang yang ada di sampingnya itu nggak mau kaya. Dan ini adalah jenis hasad itu sendiri. Ya, dia akan senang manakala saudaranya itu sama seperti dia. Karena itu timbullah rasa dengki. Maka orang yang hasad tidak akan pernah tenang ruhnya. Tidak akan pernah bisa istirahat badannya. Kecuali saat melihat kenikmatan yang ada dalam saudaranya itu hilang. Ya. Padahal kita tahu bahwa ketetapan Allah terhadap manusia itu berbeda-beda. Ada yang Allah lebihkan rizkinya, ada yang tidak. Ada yang Allah lebihkan dari segi yang lainnya, ada yang tidak. Ya. Karena itu dinukil di sini ucapan Umar ibn Khattab oleh Imam Abu Hatim, "Ma min ahadin 'indahu ni'mah illa wajadta lahu hasidan." Tak ada seorang pun yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali engkau akan melihat di sana ada yang hasad. Kecuali engkau melihat di sana ada yang hasad. Walau kana al-mar'u aqwa min al-qadhi lawajadta lahu ghamizan. Meskipun seseorang itu lebih bersih keadaannya daripada sebuah gelas yang terbuat dari kaca, lawajadta lahu ghamizan, tentu engkau akan mendapatkan di sana ada yang mencelaknya. Ya. Jadi misalkan ada seseorang yang lebih bening, lebih bersih daripada gelas yang terbuat dari kaca, tentu di sana akan ada yang mencelaknya. Pasti akan mengatakan gelas itu jelek kok. Jika ada di satu perkumpulan ada orang yang Masya Allah akhlaknya baik, ya,
kemudian juga tutur katanya baik, tindak tanduknya baik, perilakunya sopan santun, tentu akan ada yang mencelanya. Oh, dia nggak baik, mesti akan mendapatkan hal yang seperti itu. Karena itu Ali ibnu Muhammad al-Basami di sini mengatakan, hasadul fata idza lam yanalu sa'yahu. Para pemuda itu akan senantiasa timbul dalam dirinya rasa hasad jika mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Fal qaum andadan lahu khusum. Semua kaum yang ada di sekitarnya itu menjadi musuhnya. Hasadul fata idza lam yanalu sa'yahu. Fal qaumu andadun lahu wa khusumu. Kemudian Ibnu Hibban rahimahullah taala menukil ucapan Ibnu Sirin, di mana Ibnu Sirin mengatakan, ma hasadtu ahadan ala syai'in minad dunya. Aku tidak pernah memiliki rasa hasad terhadap seorang pun dalam hal urusan dunia. Li'annahu in kana min ahlil jannah. Sebab jika ia termasuk dari ahlul jannah, fa kaifa ahsaduhu ala syai'in minad dunya wa huwa yasiru ila jannah. Maka bagaimana mungkin aku hasad terhadapnya dalam persoalan dunia sementara ia akan masuk ke dalam jannah. Wa in kana min ahli an-nar fa kaifa ahsuduhu ala syai'in minad dunya wa huwa yasiru ila an-nar. Dan seandainya ia termasuk dari ahli neraka, maka bagaimana mungkin aku akan menghasadnya dalam hal urusan dunia sementara dia adalah orang yang akan masuk ke dalam neraka. Karena ketakutan inilah Ibnu Sirin menjaga dirinya untuk tidak melakukan hasad sedikit pun, ya, dalam urusan dunia. Karena kalau orang yang dihasadinya itu ternyata ahlul jannah, maka ini menunjukkan kegoblokannya. Bagaimana dia bisa hasad terhadap orang yang akan masuk ke dalam jannah? Sebaliknya, kalau seandainya orang yang dia hasadin itu adalah ahlun nar, maka ia pun mengatakan bagaimana mungkin, ya, aku akan hasad terhadap orang yang ujungnya akan masuk ke dalam neraka. Qala Abu Hatim rahimahullah, al-hasadu min akhlaqil li'am. Hasad adalah termasuk dari akhlaknya al-li'am. Orang-orang yang bejat, orang-orang yang rendahan. Wa tarkuhu min af'alil kiram. Sedangkan meninggalkan rasa hasad adalah termasuk di antara perangainya orang-orang yang mulia. Wa likulli hariqin mutfi'un. Setiap yang terbakar atau setiap sesuatu yang dapat membakar, mutfi'un, pasti di sana ada alat yang dapat memadamkannya. Wa narul hasad la tutfa. Sedangkan api hasad itu tidak dapat dipadamkan. Ya. Likulli hariqin mutfi'un. Setiap sesuatu yang dapat membakar, pasti ada alat yang dapat memadamkannya. Tetapi api hasad tidak dapat dipadamkan. Hasad sesuatu yang terus membara, terus membakar dalam jiwa manusia. Wa minal hasad yatawallad al-hiqd. Dari hasad, iri, ini akan lahir dengki. Wal hiqdu aslu syarr. Sedangkan kedengkian itu adalah pokok dari kejahatan-kejahatan. Bisa jadi timbulnya kejahatan itu pertama bermula dari kedengkian. Ya. Ketidaksenangan, ketidaksukaan. Wa man adbara syarru fi qalbihi anbata lahu nabatan murran madzaquhu nama'uhul ghaidu wa thamratuhun nadamu. Barang siapa yang menyembunyikan
kejelekan di dalam hatinya, niscaya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang rasanya pahit. Dan bijinya adalah merupakan kebencian. Adapun buahnya adalah penyesalan. Ini semua memang kaitannya dengan hati. Ya. Seseorang yang punya rasa hasad itu tentu bermuara di dalam hati. Dan kalau sudah bermuara di dalam hati, maka ia akan menyebar kemana-mana. Ya, akan keluar ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan lewat mulut. Akan terlihat tindakan-tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Apalagi kalau seseorang yang hatinya ada di ujung lisannya. Ya. Apalagi kalau seseorang yang hatinya ada di ujung lisannya. Apa yang enak menurut hati langsung diucapkan oleh lisan. Apa yang pas menurut hati langsung diucapkan lewat lisan. Tentu lebih buruk keadaannya ketika di dalam hati itu menyembunyikan sesuatu yang buruk. Ya. Di dalam hati menyembunyikan sesuatu perasaan yang tidak suka, tidak senang. Beda dengan orang yang lisannya ada di ujung hati. Kalau lisan ada di ujung hati, dia tidak asal bunyi. Dia akan meminta fatwa kepada hatinya. Maslahatkah kalau diucapkan atau mudaratkah kalau diucapkan? Wal hasadu huwa ismun yaqau ala iradati zawalin ni'am an ghairihi. Hasad itu adalah sebuah sebutan yang menggambarkan atas keinginan agar kenikmatan itu hilang pada diri orang lain. Dia saja yang nikmat, orang lain jangan. Ya. Makanya ketika dia melihat bahwa dirinya tidak sama dengan yang lain, itu timbul kedengkian. Ingin supaya orang lain yang ada di sekitarnya sama dengan dia. Tetapi ketika dirinya punya kelebihan daripada yang lain, tidak mau. Ya. Jadi hasad itu adalah sebuah sebutan yang menggambarkan akan keinginan hilangnya kenikmatan dalam diri orang lain. Wa hululiha fihi. Dan keinginan untuk dapat menguasainya. Fa amma man ra'al khair fi akhihi wa tamanna at-tawfiq li mithlihi wa huwa ghairu muridin li zawali ma fihi akhuh falaysa hadha bil hasad alladhi dumma wa nuhiya anhu. Adapun orang yang melihat ada kebaikan dalam saudaranya, kemudian ia berangan-angan untuk dapat taufik seperti dirinya, dalam keadaan dia tidak menginginkan kebaikan itu hilang dalam diri saudaranya, maka ini bukanlah hasad yang dicela, bukan hasad yang dilarang. Ya. Nah, seorang melihat yang lainnya kok bisa ibadah dengan tenang, kok bisa baik, kemudian dia ingin berangan-angan, ingin seperti dia, ya, ingin seperti dia. Dalam keadaan dia tidak ada keinginan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Ini bukan hasad yang dicela dan bukan pula hasad yang dilarang. Wala yakadu yujad al-hasad illa liman 'azumat ni'matullah 'alaihi. Fakullama athafahu Allah bitazdadin ni'am izdada al-hasiduna lahu bil makruh wan naqami. Hampir-hampir kedengkian itu tidak didapati kecuali pada orang yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Ibnu Umar atau Umar Ibnu Khattab tadi mengatakan bahwa tak seorang pun yang mendapatkan nikmat melainkan engkau akan lihat di sana ada yang hasad terhadapnya. Karena itu kedengkian atau perasaan hasad itu hampir tidak ada kecuali terhadap orang yang dapat nikmat besar dari Allah.
Setiap kali Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan nikmat kepada seseorang, kemudian menambahkan nikmat tersebut, maka bertambah pula jumlah orang yang hasad. Baik dengan menampakkan kebencian, atau menampakkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal orang yang hasad itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa, kecuali hasad saja. Karena itu tidak ada jalan keluar untuk selamat dari orang yang hasad, kecuali menjauhinya. Dikatakan dalam syair Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Abrash, "Laisa lil hasidi illa ma hasad." Tidak ada yang dapat diperoleh orang yang hasad kecuali hasadnya sendiri. Walahul baghdha'u min kulli ahad. Ia akan mendapatkan kemurkaan dari setiap orang. Wa ara al-wihdata khairan lil fata min jalisis su fanhad in qa'ad. Aku lihat seseorang atau seorang pemuda dalam keadaan sendirian itu lebih baik daripada ia berteman dengan orang yang jelek. Fanhad in qa'ada. Jika orang yang jelek itu duduk, maka berdirilah. Artinya kalau orang yang jelek akhlaknya, orang yang punya perasaan hasad itu mendekat, maka jalan keluarnya adalah menjauh. Karena hasad itu adalah penyakit yang menular. Ya. Hasad adalah penyakit yang menular. Jika dalam diri seorang sudah terbentuk perasaan hasad, niscaya ia akan perlihatkan kepada saudaranya kehasadannya itu. Dengan cara apapun, entah itu tingkah laku, entah itu ucapan, entah itu dengan isyarat. Dan yang demikian ini akan terus menular. Ya. Akan terus menular. Nanti orang yang melihatnya akan ikut melakukan hal tersebut. Hingga pada akhirnya semua dalam keadaan memiliki perasaan hasad. Diriwayatkan dari Hammad an Humaid qala qultu lil Hasan. Dari Humaid ia berkata, qultu lil Hasan, aku berkata kepada Hasan Basri, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, hal yahsudul mu'min? Apakah mungkin seorang mukmin itu punya perasaan hasad? Qala, maka Abu Sa'id Hasan Basri menjawab, ma ansaka bani Ya'qub? Apakah engkau telah lupa dengan anak-anaknya Ya'qub? La abalak haitsu hasadu Yusuf. Sesungguhnya anak-anak Ya'qub itu mereka menyimpan perasaan hasad terhadap Yusuf. Walakin gummal hasad fi sadrik. Akan tetapi hasad yang ada dalam dadamu itu telah ditutupi atau dapat ditutupi. Fa innahu la yadurruk, sehingga hasad yang ada dalam dirimu tidaklah membahayakanmu. Ma lam ya'du lisanak wa ta'mal bihi yadak. Selama hal yang demikian itu atau perasaan hasad itu tidak diucapkan lewat lisanmu dan tidak diperlihatkan lewat tingkah lakumu. Ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa hasad itu adalah sesuatu yang memang ya setiap kita pasti akan memilikinya. Pasti. Tidak bisa tidak. Tetapi ada yang dapat menahan perasaan hasadnya itu, ada juga yang tidak. Jadi yang perlu untuk diusahakan itu adalah bagaimana supaya setiap kita bisa menahan perasaan hasad itu. Tentu masing-masing kita punya perasaan ingin seperti orang lain. Atau ingin orang lain itu sama dengan kita. Kan gitu. Mau tidak mau itu. Imma kita ingin seperti orang lain, atau orang lain ingin seperti kita. Itu pasti ada. Dan terkadang kita merasakan keluhan-keluhan dalam diri. Saat, mengapa yang lain kok bisa, sementara saya tidak bisa? Mengapa yang lain maju, kok saya tidak maju? Itu pasti ada perasaan-perasaan yang seperti itu. Namun terkadang, ada
yang dapat menahannya dan ada yang tidak. Kalau orang dapat menahan perasaan hasad sehingga tidak terucap di lisan dan tidak nampak dalam perbuatan, ini berarti hasadnya telah dapat ditutupi sehingga tidak membahayakan dirinya. Yang bahaya itu kalau seseorang tidak bisa menahan hasad. Dan ini memang sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali. Dan hasad itu paling banyak nampak dalam diri al-aqran, orang-orang yang bersahabat. Ya. Hasad itu paling banyak nampak atau muncul pada diri orang-orang yang bersahabat. Ya, artinya pada orang-orang yang hidup dengan orang lain, dengan yang lainnya. Itu hasad yang paling banyak akan terjadi. Beda dengan orang yang sendirian. Tetapi hidup sendirian dalam keadaan tidak sabar terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain, itu sesuatu yang buruk. Ya, itu sesuatu yang buruk. Lebih baik orang itu bergaul dengan yang lainnya, kemudian ia sabar terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini kata Rasulullah SAW. Dimanapun ada orang yang bersahabat, dimanapun ada orang yang membina hidup bersama, tentu di sana akan ada penyakit hasad. Dan justru disitulah yang paling banyaknya penyakit hasad itu. Ya. Orang itu kalau masing-masing saling berjauhan, ada keinginan untuk mendekat. Ya. Tetapi ketika saling mendekat, banyak penyakit yang akan timbul di sana. Dan itu sesuatu yang tidak bisa ditolak. Karena berkumpul bersama yang lain itu adalah sesuatu yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Tetapi ketika persaudaraan itu mulai hendak dibina, penyakitnya banyak. Sesuatu yang baik pasti di sana banyak rintangan. Ya. Pasti di sana banyak halangan dan godaan. Beda dengan sesuatu yang jelek. Ketika kita ingin menjauh dari orang lain itu sangat mudah. Ya. Sangat mudah, semua orang bisa melakukan. Tetapi ketika setiap kita ingin membina hidup bersama, itu sulit. Setiap orang merasa kesulitan. Karena godaannya banyak. Makanya Nabi sebelum merintahkan untuk hidup bersama, jauhi hal-hal yang dapat menghalanginya. La tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala tajassasu. Ya. Kunu ibadallah ikhwana. Barulah jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Kemudian di akhir keterangannya Abu Hatim mengatakan bi'sas syi'aril mar'i al-hasad. Sejelek-jelek pakaian bagi seseorang itu adalah hasad. Li'annahu yurithul kamad. Karena sungguhnya hasad itu dapat melahirkan kepiluan. Ya. Dapat melahirkan kedukaan. Wa yurisul hazan. Dan dapat melahirkan kesedihan. Wa huwa da'un la shifa'alah. Hasad itu adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Penyakit yang tidak ada obatnya. Ada juga yang dapat menghentikannya. Atau menahannya. Seseorang bisa menahan perasaan hasad. Ya. Tetapi kalau menghilangkan sama sekali tidak bisa. Dan kalau hasad itu sudah terjadi, maka yang akan tampak adalah kepiluan, yang akan tampak adalah kesedihan, kedukaan, kesengsaraan, kehancuran, ya. Itu bahayanya hasad. Kalimatnya memang pendek, tetapi pengaruhnya sangat besar. Karena itu, maka jika masing-masing kita hendak membina
al-ukhuwah, menjadi ibadallah ikhwana, hamba Allah yang bersaudara, yang pertama-tama harus dihilangkan itu adalah perasaan hasad. Ya. Perasaan hasad, saling membenci, saling mendengki, saling mengintai aib masing-masing, ya. Karena itu semua adalah penyakit-penyakit yang dapat menghancurkan dan dapat menghalangi terwujudnya persaudaraan atau al-ukhuwah lillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.